Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Anggi Lestari dari kelas C dengan NIM 22060650106. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait filsafat kebudayaan sebagai pemenuhan ujian akhir semester. Paradigma dipopulerkan oleh seorang ahli filsafat ilmu dan ahli sejarah ilmu pengetahuan, yaitu Thomas Kuhn, yang menuliskan buku dengan judul The Structure of Scientific Revolution atau Struktur Revolusi Ilmu Pengetahuan Keilmuan. Menurut Thomas Kuhn, pergantian paradigmalah yang menjadikan hasil revolusi ilmu pengetahuan. Dalam kepopulerannya, ia pun mendapat kritikan dari orang lain. Contoh kritikannya yaitu tidak memberikan definisi yang cukup jelas, sehingga membingungkan para ilmuwan, tidak konsisten memaknai konsep, paradigma, serta konsepsi dan unsur-unsur paradigma yang ditawarkan belum jelas. Kemudian, Pak Hedi mendefinisikan paradigma dengan versinya sendiri, yaitu sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang sedang dihadapi. Paradigma kebudayaan. Yang pertama, pandangan tentang kebudayaan. Kebudayaan hanya ada pada manusia, sedangkan hewan tidak memiliki kebudayaan. Sehingga timbul sebuah pertanyaan, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain atau hewan? Nah, ada seorang ahli filsafat simbol yang bernama Pierre Cassirer yang menulis sebuah buku berjudul A Essay on Math. Pandangan Cassirer yang penting adalah perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, termasuk hewan, yaitu kemampuan menggunakan dan menciptakan simbolisasi. Akan tetapi, manusia juga termasuk hewan mamalia, omnivora bertulang belakang, dan berdarah panas. Akan tetapi, kita berbeda dengan yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi, karena kemampuan kita menggunakan dan menciptakan simbolisasi. Itulah yang membuat kita berbeda. Hewan yang paling mirip dengan kita ialah simpanse. Mengapa demikian? Karena simpanse dalam posisinya berdiri mirip dengan manusia. Kesamaan DNA-nya dengan manusia sekitar 98,7%. Simpanse juga termasuk makhluk sosial. Sehingga menurut para ahli, kita sebagai makhluk yang sekarang ini berkembang hidup di dunia dan mempunyai nenek moyang yang sama dengan simpanse yang hidupnya sekitar 7-13 juta tahun yang lalu. Banyak orang yang mengatakan, apa bedanya simpanse dengan orangutan? Dalam segi geografis, simpanse hidup di Afrika, sedangkan orangutan berada di Indonesia, yang memang dulunya berada di seluruh Asia Tenggara hingga Cina Selatan. Kini hanya berada di Kalimantan dan Sumatera saja. Kesamaan DNA orangutan dengan manusia pun hanya sekitar 96,4%, berbeda dengan simpanse yaitu 98,7%. Nah, dengan bukti ini kita kerap lebih dekat dengan simpanse dan dapat dikenal sebagai animal. Bukti yang dapat dilihat dari animal ini ialah ketika binatang menjadi sebuah percobaan untuk obat-obatan yang akan dipakai manusia. Tidak ada simpanse yang memiliki dan membangun kebudayaan seperti manusia. Serta, seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaan yang paling intim ialah menggunakan dan menciptakan simbol. Nah, seperti apakah simbol itu? Apa yang dimaksud dengan simbol? Menurut ahli antropologi, termasuk ahli filsafat, simbol itu adalah segala sesuatu yang dimaknai. Simbol yang paling fundamental dalam kehidupan manusia adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol yang paling rumit, halus, dan berkembang. Manusia telah sepakat dalam kesaling bergantungannya selama berabad-abad.
untuk menjadikan berbagai suara yang mereka ciptakan dengan paru-paru, tenggorokan, lidah, gigi, dan bibir secara sistematis mewakili peristiwa-peristiwa dalam sistem-sistem saraf mereka. Kita menyebut bahasa sebagai kesepakatan-kesepakatan tersebut. Tanpa bahasa, tidak akan ada interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan ada relasi sosial. Tanpa relasi sosial, tidak akan ada kehidupan sosial. Dan tanpa kehidupan sosial, tidak akan ada kebudayaan sosial. Itulah mengapa belajar bahasa itu sangat penting. Kebudayaan menjadi produk kehidupan sosial. Kebudayaan yang selalu melekat pada manusia mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Kebudayaan dapat menjadi sebuah pedoman hidup berperilaku untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap jika akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, atau hukum. Oleh sebab itu, budaya seperti ini harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Kebudayaan adalah hasil dari kehidupan sosial. Karya-karya individu merupakan hasil dari proses sosial. Kemampuan berkarya diperoleh melalui kehidupan sosial. Adapun wujud kebudayaan yaitu wujud pertama yaitu wujud material atau fisik. Contohnya rumah, laptop, mobil, HP, dan lain-lain. Wujud kedua yaitu wujud perilaku, contohnya makan, minum, jalan, belajar, dan lain-lain. Wujud ketiga yaitu wujud lisan, contohnya perkataan, ujaran, nyanyian, tuturan, dan lain-lain. Dan wujud keempat yaitu wujud gagasan, contohnya pengetahuan, nilai-nilai, dan lain-lain. Nah, kebudayaan yang didefinisikan oleh Pak Hedi adalah seperangkat simbol yang diperoleh manusia dari kehidupannya sebagai warga masyarakat dan digunakan untuk membangun dunianya dan beradaptasi dengannya. Pengetahuan, kelisanan atau bahasa, perilaku, material atau fisik adalah simbol. Itu semua dapat diberi makna, arti, nilai, dan dianggap berharga atau penting. Karena itulah dianggap sebagai perangkat simbol. Nah, selanjutnya terdapat ciri-ciri wujud kebudayaan, yaitu ciri ontologis. Ontologis dalam bidang kebudayaan terdapat dalam hakikat kebudayaan, yaitu humanisasi, proses peningkatan hidup yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat yang manusiawi. Epistemologi dalam bidang kebudayaan terdapat dalam kegiatan ilmiah yang meneliti gejala-gejala masyarakat dengan segala fenomenanya. Baiklah, ciri-ciri yang pertama yaitu wujud fisik, dapat dilihat, diraba, tapi tidak dapat didengar. Yang kedua, wujud perilaku, dapat dilihat, diraba, tapi tidak dapat didengar. Wujud ketiga yaitu wujud lisan, tidak dapat dilihat, diraba, tapi dapat didengar. Dan yang keempat, wujud gagasan, tidak dapat dilihat, diraba, dan didengar. Wujud ontologis ini menentukan metode untuk mempelajari dan menelitinya. Pemahaman ontologis mengenai kebudayaan sangat penting untuk studi mengenai kebudayaan. Selanjutnya, ada 4 aspek kebudayaan, yaitu aspek gagasan pengetahuan, aspek perilaku, aspek kelisanan dan bahasa, dan aspek material atau fisik. Keempat aspek ini sangat berhubungan. Aspek kelisanan berada di tengah, dikarenakan dari awal saja kita telah belajar berjalan, berbicara, dan lain-lain. Kelisanan pun dapat merujuk ke dalam aspek lainnya. Oke, kebudayaan merupakan seperangkat simbol yang terhubung dengan satu dengan yang lain, membentuk sebuah sistem
yang menjadikan kebudayaan sebagai sistem simbol. Kebudayaan terdiri dari unsur-unsur simbolik yang dapat dipecahkan menjadi unsur yang lebih kecil, seperti item yang dapat dipecah lagi menjadi traits dan sebagainya. Mempelajari kebudayaan sama dengan mempelajari item, traits atau unsur yang lebih kecil lagi, misalnya mata pencarian, yaitu dengan cara bertani, berburu, dan berdagang. Unsur-unsur kebudayaan terkait satu sama lain secara fungsional, misalnya agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, terhubung dengan seni, dan lain-lain. Seni terhubung dengan agama, politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Jadi, unsur-unsur kebudayaan terintegrasi membentuk kesatuan secara fungsional, sehingga dapat berkembang, bekerja, kemudian beroperasi. Nah, relasi dalam kebudayaan inilah yang dapat disebut sebagai struktur kebudayaan. Relasi-relasi ini mengikuti pola-pola tertentu yang bisa digambarkan sehingga orang-orang dapat mengetahui, oh ada pola ini, struktur ini, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan tentang asal kebudayaan? Menurut para ahli, kebudayaan ini merupakan hasil dari kehidupan sosial, dan kebudayaan sudah ada sebelum individu lahir. Kemudian, timbullah sebuah pertanyaan, sejak kapan kebudayaan itu muncul? Jawabannya yaitu sejak adanya manusia. Kapan manusia itu muncul? Berapa usia fosil tertua manusia? Menurut para ahli paleo, para ahli antropologi, fosil manusia berusia 3-4 juta tahun. Disitulah kebudayaan mulai ada. Akan tetapi, teori ini dapat berubah ketika ditemukan fosil manusia yang lebih tua. Nah, kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kemudian mengetahui simbol-simbol dengan mempelajari bahasanya, perilaku dan cara menggunakan, serta membuatnya. Kita sebagai manusia secara unik bebas menghasilkan, mengubah, dan menentukan nilai-nilai bagi simbol-simbol sesuka kita. Kebebasan untuk menciptakan simbol-simbol dengan nilai-nilai tertentu dan menciptakan simbol bagi simbol lainnya adalah penting bagi apa yang disebut proses simbolik. Bagi seorang individu, kebudayaan berasal dari kehidupannya sebagai warga masyarakat. Melalui simbol-simbol, manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kebudayaan adalah hasil dari proses adaptasi. Dengan kebudayaanlah yang membuat manusia bertahan sebagai spesies dan tidak punah. Adapun pandangan tentang proses kebudayaan yaitu proses adaptasi. Inovasi sama dengan perubahan unsur kebudayaan. Inovasi ini bersumber dalam individu dan kelompok kecil yang disebabkan proses difusi kebudayaan. Ada satu hal yang penting dan perlu dicatat, bahwa sebuah kebudayaan akan senantiasa tercermin dari simbolisasi dalam pola komunikasi masyarakat tersebut, yang dengan hal itu mempengaruhi corak pandang masyarakat tersebut dalam memaknai kehidupan. Hal ini jelas akan menimbulkan perubahan tersendiri dalam kehidupan tersebut. Apakah itu positif atau negatif? Itu tergantung manusia yang ada di dalamnya memaknai hal tersebut. Sejatinya, kebudayaan dan kehidupan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab, dalam sebuah kebudayaan, terdapat sebuah pola kehidupan yang senantiasa eksis. Begitupun sebaliknya, dalam sebuah kehidupan, pastilah terdapat kebudayaan yang melingkupinya. Karena kebudayaan itu tercipta dari rasa,
karsa dan cipta yang dimiliki oleh manusia yang hidup dalam satu zaman. Terjadi perubahan kebudayaan melalui proses evaluasi yang merupakan proses perubahan berjalan relatif lambat, dan revolusi merupakan proses perubahan yang berjalan relatif cepat. Nah, ke arah manakah perubahan tersebut? Dari kondisi yang relatif rumit ke kondisi yang relatif tidak rumit. Dinamika kebudayaan mencakup inovasi, redefinisi, reinterpretasi, dan rekonstruksi. Kebudayaan yang berevolusi sama dengan peradaban. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang filsafat kebudayaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.